Oke, melanjutkan video sebelumnya tentang data. Kita ingat bahwa di contoh sebelumnya kita harus memasukkan beberapa data, misalnya asal, kota tujuan, kemudian jumlah penumpang. Mungkin di selanjutnya kita harus memasukkan nama penumpang, misalnya, dan lain-lain. Banyak lagi data yang harus kita masukkan. Maka tentunya data-data tersebut harus disimpan. Ya, harus disimpan agar nanti bisa digunakan pada proses selanjutnya, misalnya digunakan untuk mencari di penerbangan di basis data, atau juga nanti untuk di print di tiket nama penumpang misalnya. Jadi harus disimpan di dalam sesuatu tempat di dalam komputer. Nah, di dalam komputer kita biasa menyimpan data tersebut di dalam memori. Atau juga istilah lain atau salah satu bentuknya adalah RAM, Random Access Memory. Oke, bagaimana suatu data itu disimpan di dalam memori? Di sini ada ilustrasi. Kita bisa bayangkan memori itu seperti slot-slot untuk menyimpan sesuatu, misalnya locker, gitu ya, ada slot-slotnya. Di mana di setiap slot ini ada alamat. Ada alamat atau address. Ini alamat memori. Nah, kemudian data tersebut, ya, suatu data itu nanti akan disimpan di salah satu slot ini. Misalnya saya menyimpan nama penumpang, misalnya Jojo. Misalnya Jojo, saya simpan nama Jojo itu di memori dengan alamat 1001. Kemudian misalnya tujuannya adalah Jakarta, misalnya. Jakarta misalnya disimpan di alamat 1002 dan seterusnya. Kemudian jumlah penumpang misalnya 2. Kemudian apakah return misalnya true. Ya. Ini disimpan di 1004 dan seterusnya. Oke. Kita bisa tentunya suatu saat kita perlu mengakses apa yang sudah kita simpanan tadi, gitu ya. Kita simpan Jojo di 101. Nanti mungkin kita harus memprint nama Jojo, sehingga kita harus mengakses di mana nilai Jojo ini disimpan, di mana tulisan atau nama Jojo ini disimpan. Nah, kita bisa saja menggunakan alamat memori untuk mengakses nilai yang tersimpan di dalam memori, slot memori ini. Kita bisa saja menggunakan alamat memorinya. Namun tentu saja hal itu tidak praktis atau menyulitkan kita, karena kita harus mengingat, oh, di mana lokasi Jojo itu 1001, 1002, dan seterusnya. Akan sangat sulit untuk mengingat alamat memori dengan angka-angka yang mungkin tidak beraturan. Sehingga untuk memudahkan diperkenalkan sebuah sesuatu, gitu ya, yang dikenal dengan istilah variabel. Tentunya tidak asing, seperti di matematika misalnya, ada juga istilah variabel, di mana variabel misalnya X, variabel X itu bisa menyimpan nilai 5, kemudian X itu bisa menyimpan nilai 7, dan seterusnya misalnya. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan variabel dengan suatu nama untuk memudahkan kita mengakses lokasi memori tempat kita menyimpan data. Misalnya Jojo, yang sebelumnya diakses menggunakan misalnya 1001, akan lebih mudah jika kita memberi nama lokasi ini dengan sebuah nama, misalnya nama penumpang. Akan sangat mudah kita mengingatnya karena ini sesuai dengan data apa yang kita simpan, data nama penumpang. Tentunya akan lebih mudah kita mengingat bahwa ini adalah nama penumpang.
Misalnya ini jumlah penumpang. Jumlah penumpang. Ini misalnya return, misalnya return atau tidak gitu ya. Return true berarti return, dan seterusnya. Nah, variabel ini yang nanti akan kita gunakan di dalam program, gitu ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan address di dalam program. Kita bisa lupakan hal ini, ya. Kita bisa lupakan hal ini karena nanti di dalam program yang kita gunakan itu hanya nama variabel. Kita cukup mengingat nama variabel. Kita tidak perlu mengingat alamat memori, kita tidak perlu pusing dengan hal ini karena itu nanti sudah diatur oleh komputernya. Di dalam program, jika kita ingin menyimpan suatu data, misalnya Jojo, ke variabel dengan nama-nama penumpang, maka nanti kita cukup menggunakan nama penumpang, kasih panah ke kiri, Jojo. Oke, Jojo. Ini artinya kita akan menyimpan Jojo di sebuah nama variabel nama penumpang. Kita tidak perlu tahu dia disimpan di lokasi yang mana, kita cukup mengingat dia disimpan di variabel nama penumpang. Kemudian misalnya jumlah penumpang, dua. Kemudian misalnya return, ini status return, gitu ya. Misalnya true. Baik. Oke, itu adalah terkait dengan variabel. Mudah-mudahan sudah jelas terkait dengan variabel. Nah, kemudian mungkin Anda bisa melihat gitu ya bahwa ada sesuatu yang berbeda, di mana di sini ada tanda petik. Ya, sedangkan di sini tidak ada tanda petik, di sini tidak ada tanda petik, tidak ada. Nah, apa yang membedakan antara Jojo 2 dan true? Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang membedakannya adalah tipe data. Ya, yang membedakannya adalah tipe data. Oke, ini yang selanjutnya akan kita bahas.